Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 24 Juni 2021 dengan episode minim. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 4,2% menjadi 2,1%. Kemudian ada dari US Current Account Balance yang turun dari sebelumnya minus 175,1 billion dolar menjadi minus 195,7 billion dolar. Kemudian ada dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 62,1 menjadi 62,6. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA yang periode Januari hingga Mei 2021. IRA membukukan penjualan sebesar 331 miliar rupiah atau tumbuh 366% year on year bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 71,02 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Pico Land Development Tbk atau RODA yang meraih pendapatan neto 78,19 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dari pendapatan 35,73 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT S Hardware Tbk atau ACES yang mencatat penjualan bersih sebesar 1,68 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2021, turun dari penjualan 1,97 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, IHSG ditutup melemah 53 poin atau 0,88% menjadi 6.034. Sektor healthcare, finansial, properti dan real estate, energi, consumer cyclical, consumer non-cyclical, teknologi, basic materials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 435,8 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Yellen beradaptasi. Di tengah situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini, stimulus perekonomian menjadi salah satu poin penting untuk dapat mengkawal pemulihan agar dapat terjadi dengan cepat, agar dapat memberikan kekuatan bagi fundamental ekonomi yang kuat. Menteri Keuangan Yellen mengatakan bahwa kementeriannya akan melakukan tindakan darurat untuk menghindari pelanggaran batas utang Amerika setelah bulan Agustus nanti. Rentang batas default pada utang nasional apabila tidak dilakukan perubahan dalam batas utang, maka akan memberikan dampak terhadap perekonomian ke depannya. Hal tersebut diperkirakan akan memicu krisis keuangan dan ketenagakerjaan ketika Amerika belum pulih dari COVID-19. Sampai dengan saat ini, penangguhan batas utang di Amerika akan berakhir pada tanggal 31 Juli, kecuali ada perubahan seperti ditangguhkan kembali untuk menjaga potensi default. Yellen mengatakan bahwa dirinya akan mendorong Kongres untuk segera menaikkan batas atas atau menangguhkannya. Namun sejauh ini, di DPR sendiri belum ada pembicaraan terkait dengan pagu utang yang akan jatuh tempo nanti. Di tengah situasi dan kondisi tersebut, lagi-lagi Presiden Fed Dallas Robert Kaplan membuat pasar kembali bergejolak dengan mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpotensi naik pada tahun depan atau 2022. Kaplan mengatakan bahwa saat ini Amerika telah membuat kemajuan substansial lebih lanjut yang lebih cepat daripada yang diperkirakan orang. Dan karena di tengah situasi dan kondisi yang tengah pandemi saat ini, tentu menurut Robert lebih cepat lebih baik untuk meningkatkan tingkat suku bunga dari sudut pandang manajemen risiko. Kaplan mengatakan bahwa dirinya memperkirakan bahwa tingkat suku bunga akan naik pada tahun 2022 mendatang karena inflasi sudah menyentuh bahkan melampaui target 2%. Dan terkait dengan tingkat pengangguran, diproyeksikan akan turun di bawah 4% menurut Kaplan. Secara FedPod memang kami melihat ada proyeksi kenaikan 2 kali pada tahun 2023 mendatang. Namun untuk tahun depan 2022 memang tidak terlihat adanya kenaikan tingkat suku bunga. Kaplan sendiri mengatakan bahwa jika The Fed terus-menerus memberikan stimulus dalam jangka waktu yang lebih lama daripada yang diperlukan, sebetulnya hal tersebut nantinya akan berimbas terhadap tingkat fleksibilitas The Fed dalam menyesuaikan tarif. Kaplan mengatakan bahwa dirinya lebih suka mengambil keputusan secara cepat, namun dengan asumsi bahwa semua yang menjadi target indikator kami telah terpenuhi, sehingga The Fed lebih banyak memiliki fleksibilitas untuk memutuskan terkait dengan tarif di masa depan. Kaplan sendiri yakin angkatan pekerja yang berusia 25 hingga 54 akan mulai mengalami peningkatan ketika perekonomian kembali berjalan.
Minimnya sentimen hari ini akan membuat pasar gelisah tak menentu. Tidak adanya trigger untuk menopang penguatan pasar akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah pasar akan mengalami penurunan? Kemudian cerita selanjutnya datang dari realisasi. Kementerian Keuangan mencatat realisasi dari anggaran program PEN untuk klaster kesehatan per 18 Juni 2021 telah mencapai Rp39,55 triliun atau 22,9% dari total pagu. Di antaranya adalah untuk keperluan diagnostik seperti testing dan tracing yang sudah terrealisasi Rp0,25 triliun atau 3,8% dari total pagu Rp6,68 triliun. Kemenko mencatat realisasi testing rendah karena masih menggunakan stok reagen tes PCR dan rapid antigen yang ada di Kementerian Kesehatan, BNPB, dan hibah dari WHO. Untuk keperluan terapeutik yang terbagi ke dalam biaya klaim perawatan pasien serta insentif dan santunan tenaga kesehatan sudah terrealisasi Rp18,19 triliun atau 29,6% dari total pagu Rp61,54 triliun. Anggaran PEN untuk program vaksinasi telah terrealisasi Rp9,27 triliun atau 15,9% dari total pagu Rp58,11 triliun. Sementara untuk insentif perpajakan kesehatan untuk penanganan pandemi termasuk pajak pertambahan nilai dan bea masuk vaksin sudah terrealisasi Rp3,10 triliun atau 14,9% dari total pagu Rp20,85 triliun. Rendahnya realisasi testing dan tracing tentunya perlu menjadi perhatian besar oleh pemerintah pusat maupun daerah. Naiknya jumlah kasus positif tentu dapat dikendalikan apabila pemerintah daerah dan pusat gencar dalam melakukan testing maupun tracing. Tentu pemerintah seharusnya dapat belajar dari pengalaman di tahun 2020. Pada 2020, realisasi anggaran kesehatan cuma Rp63,51 triliun atau 63,8% dari pagu Rp99,5 triliun, sehingga membutuhkan komitmen yang kuat guna menyelesaikan pandemi dan menuju ke pemulihan ekonomi. Dan ini tentu saja membutuhkan bantuan dari berbagai pihak apabila realisasi anggaran mau 100%, sehingga apabila realisasi anggaran 100%, bukan tidak mungkin akan mendorong perekonomian untuk tumbuh namun dengan fundamental yang jauh lebih kuat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.969 hingga 6.083. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMBR, kemudian yang kedua ada dari BRIS, yang ketiga ada dari PSAB, dan yang keempat ada dari TOWR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IRA atau PT Itama Ranoraya Tbk, yang periode Januari hingga Mei 2021, IRA membukukan penjualan sebesar Rp331 miliar atau tumbuh 366% year on year bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp71,02 miliar. Hingga bulan Mei 2021, perusahaan yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis berhasil membukukan penjualan sebesar Rp331 miliar atau tumbuh 366% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp71,02 miliar. Bertumbuhnya penjualan didukung kontribusi produk in vitro berupa antigen tes, produk Abbott lainnya seperti reagen dan mesin plasma yaitu Terumo, di mana penjualan didominasi oleh segmen retail, non-APBN atau APBD, dan ini yang membuat pertumbuhan naik signifikan. Pencapaian tersebut perlu diapresiasi. Tentunya ini akan memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren berjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.500 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari SSIA atau PT Surya Semesta Internusa Tbk yang membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp447,1 miliar di tahun 2021. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp447,1 miliar atau turun sekitar 49,3% dari Rp882 miliar yang dibukukan di kuartal 1 2020. Turunnya pendapatan disebabkan oleh pendapatan konstruksi dan perhotelan yang masing-masing turun sebesar 47,7% dan 78,5%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 360 dan tingkat probabilitas sebesar 59%.
Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.